Di dalam Yesaya pasal yang ke-42, kita akan belajar dari ayat 1 sampai 9. Dan saya akan bagi dengan dua bagian. Bagian pertama adalah ayat pertama sampai ayat 4 ini bicara tentang nubuat yang berbicara tentang kehadiran Mesias yang memulihkan dan menyembuhkan. Jadi kalau kita ini mengalami Mesias, mengalami Kristus, mengalami Al-Masih dalam hidup kita ini akan dipulihkan. Yang kedua dari ayat 5 sampai 9, kita akan bicara tentang mandat. Kita belajar mandat dan panggilan orang percaya menjadi saksinya, saksi Kristus atau saksi Mesias. Kenapa saudara? Pengenalan akan Tuhan dengan benar itu kan membawa orang bukan hanya kepada pertobatan, tetapi orang itu akan berbuah lebat, yaitu menjadi saksi Kristus. Jadi di dalam ayat yang pertama di sini sampai ayat yang keempat, saudara, kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah tergulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah tergulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajaran. Saudara, Yesaya 42 ini tertutup bagi bangsa Yahudi. Dan ini apa? Karena ini bicara tentang kedatangan Mesias. Nubuatan ini ditulis 4.000 tahun sebelum Yesus Kristus hadir lahir. Dan kalau hari ini 6.000 tahun. Dan itu digenapi dengan kelahiran Kristus. Makanya sebenarnya orang-orang Yahudi itu menanti-nantikan kedatangan Mesias. Makanya ribuan tahun mereka merayakan namanya tabernakel atau pondok Daud. Itu apa? Menanti-nantikan kehadiran Mesias. Tapi ketika Mesias itu datang, Yesus itu datang, ternyata mereka tidak tahu bahwa itu adalah Mesias. Ini saudara. Semua orang Yahudi, segala penjuru dunia, ketika Natal itu, saudara, peristiwa Natal itu persis tabernakel. Jadi mereka menanti-nantikan, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Mesias. Nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini bicara, ini apa yang Tuhan katakan untuk disampaikan kepada orang Israel. Di sini dikatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Makanya saudara, hukum yang dinyatakan adalah hukum roh. Kekristenan itu bukan bicara tentang hal yang jasmani yang paling penting. Memang yang jasmani itu penting, tapi bukan yang terpenting. Karena ada hukum roh namanya saudara. Kan ada hukum universal. Hukum universal itu sebab akibat. Itu tidak ditiadakan. Kalau saudara ya megang api, akibatnya pasti kebakar. Itu hukum sebab akibat. Jadi kalau kita menghadapi masalah ya, kita sedang menghadapi masalah, kita ini harus mencari tahu apa pelanggaran kita dari hukum universal sebab akibat. Ya. Nah ini saudara. Jadi hukum roh. Kalau kita di dalam Kristus, kita ini punya hukum yang lebih tinggi dari semua hukum di dunia, yaitu namanya hukum roh. Saudara. Makanya saudara, kalau kita melihat bagaimana dalam pelayanan Tuhan Yesus,
semua yang mustahil menurut hukum universal itu ditaklukkan oleh hukum roh. Nah, kalau saudara itu hidup di dalam jasmania saudara akan takluk kepada hukum universal. Tapi kalau saudara hidup di dalam hukum roh, saudara akan mengatasi semua hukum universal. Contohnya apa? Waktu Yesus ini menghadapi persoalan 5.000 orang laki-laki kelaparan, belum makan. Berapa hari itu ikut retreat? 3 hari. Tidak ada orang punya pabrik roti. Di sini masih mending ada toko roti, ya kan? Tapi apakah satu pabrik roti ini bisa memberi makan orang 15.000? Nah, Tuhan itu menaklukkan hukum universal. Kalau mau makan itu ya beli. Ini kan hukum universal, saudara. Kalau mau makan ya kerja. Jadi kalau nggak kerja jangan makan. Itu hukum universal. Tapi saudara, kondisi itu Tuhan menyatakan ada hukum yang lebih tinggi, yang namanya hukum roh. Tuhan berkata, apa yang ada padamu? 2 ikan 5 roti, bawa ke sini. Dipecah-pecahkan, beri makan. Sisa 12 pakul. Itu namanya hukum roh. Kalau saudara ini selalu melihat ke bawah, saudara itu tunduk sama hukum universal ini, saudara. Tapi kalau kita ini melihatnya ke atas kepada Tuhan, kita tidak pernah akan tunduk kepada hukum universal. Karena kita hidup dalam hukum roh. Makanya saudara, di dalam Matius 3 ayat 17, ini apa saudara? Ini menggenapkan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini disampaikan. Ini nubuatan Nabi Yesaya dikutip. Inilah ketika Yesus dibaptis, ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi saudara, kita ini hidup ini pilihan. Kalau saudara tidak mau masuk dalam dimensi roh, saudara akan takluk kepada hukum universal. Tapi kalau saudara itu masuk dalam dimensi roh, saudara hidup dalam hukum roh, saudara bisa menaklukkan hukum universal. Dan selalu saudara, selalu setiap kehadiran Tuhan, karena kan Yesus itu artinya Mesias. Yesus ini artinya apa? Yesua atau Yesus itu artinya Yahweh yang menyelamatkan. Jadi kehadirannya itu menggenapi, menyelamatkan. Makanya di ayat 3 dan 4 ini kan dikatakan begini. Ya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar. Ya. Jadi saudara, kita lihat di ayat yang ketiga ini. Ada banyak masalah-masalah di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dikatakan ayat 3 bagian terakhir, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Jadi saudara, mari kenali Tuhan itu bukan hanya sisi kasih, tapi bicara keadilan. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, itu mesti ada masalah di dalam diri saudara. Karena apa? Sifat Tuhan itu setia. Ini bicara tentang keadilan Tuhan. Setia, ia akan menyatakan hukum. Saudara akan dihadapkan dengan hukum Tuhan. Makanya Daud ketika jatuh dalam dosa, dia berkata apa? Lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan daripada jatuh di tangan manusia. Ini banyak orang, saudara, begitu dia hancur,
lari, meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja karena malu, meninggalkan teman-teman rohaninya, malah larinya ke dugem. Dan ini perlu saudara kita mulai melihat orang-orang yang terhilang ini. Karena apa? Salah respon. Makanya kemarin kita belajar tentang respon. Ya, dalam situasi apapun kita ini harus bisa membuat keputusan. Keputusan yang semua keputusan itu sulit, betul? Mati, ya kan? Oh, susah sudah. Kalau orang nggak cerdas rohaninya, makanya saudara ini nggak bisa buat keputusan. Kita ini dalam situasi yang paling mendesak sekalipun harus membuat keputusan. Kalau saudara lihat Petrus, ya, dia sudah sampai leher terus mau tenggelam. Dia buat keputusan, teriak kepada Kristus, Tuhan tolong. Ditolong, saudara. Coba saudara, kita lihat bagaimana kehadiran Mesias. Ini sebuah janji. Dan kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Amin. Mari saudara kita mempercayai ini sebuah nubuatan tentang Mesias yang akan mengerjakan bagiannya dalam hidup saudara dan saya. Makanya saudara nanti sehingga apa? Bagian bawah kita akan melihat apa tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, supaya kita ini menjadi saksi, bisa bersaksi. Kalau saudara punya masalah nggak bisa menyelesaikan, bagaimana bisa bersaksi? Di sini dikatakan ayat 4, ya, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Makanya di dalam Ibrani katakan, Ibrani Yakobus, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini maupun selama-lama. Saudara, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajaran. Mari menjadi kaya dengan kebenaran, kaya dengan pengetahuan, sehingga kita menjadi orang yang murah hati. Ada orang tersesat diingatkan, diarahkan, ditolong, saudara. Bukan murah hati itu bicara masalah uang, masalah makanan. Itu hal yang jasmania. Orang itu hal yang jasmania itu menolong sementara, saudara. Tapi tidak bisa menolong kepada hal yang kekal. Tetapi kalau saudara itu membagikan hidup saudara kebenaran, saudara bisa menolong orang ini sampai kepada kekekalan. Ini saudara. Jadi menolong orang itu bukan hanya memberi roti, ngasih duit, saudara. Tapi saudara, makanya kita ini perlu kan ada segala pulau mengharapkan pengajaran. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya. Ia memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Nah ini saudara, ini berarti yang berikutnya itu bicara tentang saudara dan saya. Orang-orang yang percaya kepada Mesias, percaya kepada Kristus itu. Apa maksudnya? Ya, panggilan ini saudara. Saudara dan saya harus sadar ya, kenapa kita ibadah, kenapa kita mesti bersyukur. Karena kita ini nafas dan nyawa. Dua hal ini adalah diberi oleh Tuhan. Kapanpun kontraknya habis, selesai saudara. Saudara tidak bisa mengatakan Tuhan jangan Tuhan. Nah, ada waktu. Makanya saudara, mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Karena nafas dan nyawa itu diberi. Di sini ayat 6 berkata, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Kita ini diselamatkan untuk menyelamatkan. Ini mandatnya. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Jadi dari satu orang dulu diselamatkan, kemudian Tuhan mau dari satu orang itu menyelamatkan. Amin. Saudara paham nggak panggilan ini?
Apakah saudara mau egois? Biarkan neraka untuk mereka. Kita mau pisah aja. Dia ke neraka, aku biar ke surga. Loh, saudara, jangan jadi orang-orang yang egois. Karena Tuhan punya maksud, yaitu penyelamatan. Satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Perhatikan saudara, orang yang mengerti maksud dari panggilan Tuhan. Tuhan bilang, telah memegang tanganmu. Jadi kita ini dipegang sama Tuhan. Jadi saudara, arahnya pasti ditunjukkan terus, jangan takut makanya. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau. Nah ini yang seringkali banyak orang itu responnya salah. Ketika dia dibentuk. Pembentukan itu paling gampang saudara dipahami. Itu adalah sesama manusia. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi yang menajamkan itu sebelahnya yang paling dekat. Amin. Jangan salah paham. Yang paling dekat dengan saudara. Kemudian dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Nah ini saudara. Jadi saudara dan saya dipanggil menjadi perjanjian bagi umat manusia. Satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Itu perjanjian, saudara. Saudara pegang, kalau saudara orang percaya seisi rumah saudara pasti diselamatkan. Itu namanya tanda perjanjian, saudara. Menjadi perjanjian. Saudara Abraham contohnya. Kalau Tuhan ngomong sama dia, kalau orang memberkatimu, aku berkati orang itu. Tapi kalau orang mengutuk kamu, aku kutuki orang itu. Itu namanya menjadi tanda perjanjian. Menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Maka dimanapun berada, kegelapan. Kita ini jadi terang. Tuhan ngomong, ini mandat panggilan orang percaya. Menjadi terang. Kita itu menerangi orang, bukan malah membuat gelap ya. Terang. Kalau orang bingung dikasih pencerahan, diberitahu, gini loh, Tuhan punya rencana. Kalau ada masalah begini, mesti ada jalan keluar. Percaya saja. Saudara, yang ketujuh, yang ayat 7 dikatakan untuk membuka mata yang buta. Kenapa? Tuhan itu memanggil saya dan saudara untuk membuka mata yang buta, amin. Ya, supaya dunia ini dijelekkan. Kemudian untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Banyak orang sekarang itu terpenjara. Masalah ekonomi ya, terpenjara, masalah keyakinan, kepercayaan, terpenjara sudah. Ini Tuhan memanggil saya dan saudara ini, memberikan mandat untuk mengeluarkan. Karena apa? Yesus Kristus ini, Mesias ini sudah naik ke surga dan mandat itu diberikan kepada saya dan saudara. Kisah Rasul 1:8 dikatakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Ada banyak orang punya masalah itu karena melanggar hukum. Dia kena hukuman, melanggar hukum. Hukum universal, hukum sebab akibat. Melanggar hukum apalagi? Tabur tuai. Dia tidak pernah nabur, maka tidak pernah menuai. Melanggar hukum apalagi, saudara? Ada banyak orang-orang hukuman yang dia tidak menyadari itu menjadi orang yang terhukum. Terpenjara. Kenapa? Orang yang terpenjara terhukum itu seorang punya kemauan, keinginan, tetapi tidak bisa menjaga. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sanggup. Inilah orang-orang yang terhukum. Makanya kita perlu mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap di rumah penjara. Dari rumah penjara, banyak orang terpenjara dengan hidupnya.
Orang minder, rendah diri, orang terpenjara. Ini harus dikeluarkan. Ya, terpenjara. Orang tidak bisa bahagia, terpenjara. Dia tidak mengalami kemerdekaan dalam hidupnya. Ada banyak orang yang sepertinya biasa tapi sebenarnya terpenjara, punya masalah. Dan sekarang sudah waktunya, sudah mulai berdoa, mulai melihat tentang orang-orang yang terpenjara di sekitar saudara. Dan di dalam ayat 8 dikatakan apa? Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Tapi dia memberikan kemuliaannya kepada orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya. Amin. Ini saudara, dia tidak berikan kepada patung, tapi berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Mesias, kepada Kristus. Nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Maka sudah tahun ini sudah sabar dan percaya. Nubuat-nubuat yang pernah datang dalam hidup saudara ini akan menjadi kenyataan. Amin. Amin. Ini sudah kok belum sabar saja, percaya saja tahun ini. Dan dikatakan hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Kan ada hal yang baru. Dan dikatakan sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya. Pasti Tuhan bicara kepada saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mulai meresponi akan panggilan Tuhan sebagai orang percaya. Karena Tuhan memanggil kita ini menjadi saksi untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara, membuka mata yang buta untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan ini Tuhan bicara kepada saudara dan saya. Maka mari alami Mesias. Dia akan menolong saudara, membebaskan saudara. Dia janji bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Dia Tuhan setia menyatakan hukum-hukum. Terima kasih.